warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kali ini saya akan menunjukkan kepada semuanya dan akan berbagi trik gitu, dan membagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang pernah saya jalani. Di kali ini saya menanam pohon pinang sama pohon sawit. Dan juga jangan lupa kepada sahabat bersedekah atau saling berbagi sesama manusia yang memiliki hati nurani yang baik, tulus dan ikhlas. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar di bawah ini, karena dukungan Anda sangat berarti dan saya akan memberi support buat Anda semuanya. Semoga di bidang apapun selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Ini saya menanam biji pinang sama sawit. Ini pinangnya udah saya siapkan, saya copot dari polybagnya. Saya tidak membawa polybagnya, saya cuma anaknya aja sama biji-bijinya. Sahabat boleh lihat, itu juga sawit. Ini hasil karya saya sendiri. Dan juga ini saya tanam di di tengah-tengah sawit gitu. Untuk batasnya juga bisa, atau di bagian lorong sawit juga bisa. Saya tanamnya jarak antara ke jarak gitu. Pinang saya tanam anggaran jaraknya 3 meteran atau 4 meteran satu batangnya. Dan juga jika sahabat ingin tahu alamat saya tinggalnya di Pulau Aro, Tabur Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kepulauan Sumatera, dan negara Indonesia. Di kali ini saya memvideokannya di jam 13.48 Kamis 16 Juni 2022. Cuaca sekarang ini agak mendung, sahabat. Agak mendung, jadi cocok untuk bertanaman. Saya tidak menanam bibit tersebut di pagi hari, saya menanamnya di sore hari, dari zuhur sampai ke jam 5 atau setengah 6. Paginya saya membuat tempat untuk bibit tersebut gitu. Ini tempatnya sengaja saya buat seperti itu, belum saya terbas karena di sini agak rawan sama kerbau. Jadi saya tidak ingin sawit tersebut rusak gitu. Ini sengaja saya bikin seperti ini. Tapi suatu saat saya akan membersihnya sekeliling pohon sawit aja, tapi saya tidak terbaskan semuanya, karena supaya sawitnya nggak stres dan juga sawitnya nggak segitu cepat nggak segitu cepat rusak gitu, karena di sini gendalanya kerbau gitu kan. Ini pohon nantinya saya akan tumbang juga. Oke, saya akan menanamnya juga menggunakan pupuk urea untuk penyubur tanaman supaya nggak lama stres. Dan juga di kali ini saya akan membahas kenapa, mungkin ada yang sahabat bertanya kenapa saya menanam di sore hari. Karena ada alasan tertentu dan wajib untuk sahabat ketahui dan pelajari, karena ini adalah pengalaman dari saya, bukan dari saya saja, tapi dari orang tua, nenek, dari temurun gitu. Karena udah ada hasilnya dan terbukti hasilnya.
yang menghidupi anak cucunya sampai saat ini gitu, tanpa semua ketahui gitu. Baiklah, saya akan ke tempat penanaman yang sudah saya siapkan. Kali ini bibit yang sudah saya tanam kemarin, jadi ada sisanya yang belum saya tanam. Ini pinang, ini sudah saya siapkan tapi belum saya tanam karena saya masih nunjukin kepada sahabat semuanya. Ini saya menggunakan pepas sawit pendek gitu. Jaraknya pun agak lumayan gitu. Yang satunya ini sama yang sana itu sekitar 7 meter atau 8. Ini ada di tengah ini saya tanam pohon pinang. Sebab buat sahabat semuanya, sekarang di zaman ekonomi era yang lebih canggih di tahun 2022 ini atau selanjutnya, ekonomi tidak pernah akan stabil dengan apapun yang sahabat rancangkan, sahabat tanamkan yang memberi hasil. Sebab banyak kendala dan aktivitas yang mungkin membuat kita terhambat dalam perekonomian. Jadi kita semua susah untuk mengatur pola ekonomi gitu. Jadi di sini saya sarankan apapun sejenis tanaman yang menghasilkan rezeki yang akan nantinya membantu sahabat semuanya, jangan pernah Anda tinggalkan, jangan pernah Anda mengandalkan satu tanaman. Contohnya jika Anda menanam sawit di musim sekarang sawit, jangan, sawit itu tidak akan terjamin bahwa selamanya harganya akan meningkat gitu. Karena sawit itu sama saja dengan zaman orang tua dulu sampai sekarang, karet pun tidak pernah stabil dan juga akhirnya kini bertahan di harga 11.000 1 kilonya. Jadi segitu juga sawit tidak akan naik sampai 3.000-an. Di suatu saat ada kebijakan yang naiknya, tapi tidak akan segitu mudah gitu, karena ada sebanyak mungkin kendala yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, dan banyak segitu hambatan itu. Jadi hasil produksi yang kita tanam tersebut tidak semaksimal mungkin. Paling enggak dia bertahan dari 1.000 atau sampai ke 1.500, jarang untuk mencapai ke 2.000-an. Karena itu ada politik gitu, politik dari orang-orang yang memiliki usahanya gitu. Oke, di kali ini sahabat lihat, ini saya lagi menanam pohon sawit. Saya pot sendiri, saya kasih dulu, maaf sahabat. Ini tempatnya sudah saya siapkan di waktu pagi tadi gitu. Saya orangnya kerjanya santai, nggak segitu cepat gitu. Kenapa? Saya orangnya bukan pelin-pelan, saya orangnya lebih terfokus dan mencermati dengan pekerjaan tersebut dengan teliti gitu. Ini saya menanamnya tidak melapuskan atau menenggelamkan umbinya
gitu. Saya membuat umbinya itu tetap di atas permukaan. Karena apa? Karena kalau jika di dalam tanah itu umbinya tertimbun, otomatis sawitnya akan lambat membesar gitu, lambat terbuka umbinya. Ini anggaran sekitar udah berapa tahun, berapa bulan, sekitar 1 tahun lebih dikit bibitnya gitu, dari bijinya gitu saya buat. Ini bibit ini saya buat sendiri, saya tidak membelinya. Bibit ini saya ambil dari pohon yang udah berumur 20-an tahun gitu, yang telah saya ambil dari pohon yang tinggi-tinggi gitu. Karena saya pilih dari batang sawit yang enggak dipupuk, tapi buahnya enggak memain besarnya, banyaknya. Jadi bibit tersebutlah yang saya cari, yang saya buat gitu. Bibit tersebut enggak jauh bedanya gitu dengan sawit yang ditanam oleh orang PT, yang buahnya gede, batangnya masih rendah, itu yang boleh katakan bibit unggul. Itu sama gitu, cuma dari segi pemilihan bibitnya saja gitu. Mungkin sahabat bingung gitu, kenapa bibit beli kok kalau gini pasti awalnya di masa kecil sawitnya bagus, berbuah, ketika udah gede, udah mulai tinggi, main meteran, kok sawitnya enggak segitu banyak buahnya gitu. Kenapa? Itu adalah biji sawit yang sudah disutir gitu, atau udah dipilih gitu. Yang bagusnya itu dikasih untuk perusahaan, untuk PT, untuk orang pertanian. Jadi yang selebihnya dikasih sama kita. Jadi yang bibit sutiran itu yang dikasih sama kita, yang kita tanam. Bibit tersebut dia kalau tidak tergantung dengan pupuk, dia tidak akan berbuah tapi cuma sedikit gitu. Enggak, bunga yang tumbuh itu dompetnya nggak bakal banyak jadi gitu kan. Itu perlu sahabat ketahui. Ini hasilnya. Ini ada pacat. Jadi kenapa alasannya saya menanam sawit di sore hari, kenapa nggak di pagi hari? Sahabat pengen tahu penjelasan dari saya. Kalau sawit atau tanaman yang lain ditanam di sore hari, itu tanaman tersebut tidak cepat tinggi dan buah pun banyak gitu, asal sesuai dengan bibitnya. Bibit yang udah benar-benar matang, udah benar tua, yang patut untuk dibuat bibit, maka itulah bibit yang paling bagus. Jadi kalau kita nanam di sore hari gini, maksudnya saya menanam di sore hari seperti ini, satu batangnya lambat tinggi, umbinya bisa besar, buahnya juga bisa banyak gitu, dia juga cepat berbuah. Kalau ditanam di sore hari itu dia waktunya singkat. Karena apa? Dia udah hawa di sore itu kan nggak segitu panas banget gitu, agak sejuk, udah mulai mendapat udara sejuk gitu. Jadi otomatis sawitnya dia akan senang di keadaan seperti itu. Jadi kalau sawit tersebut ditanam pagi hari, otomatis dia akan menyerap dulu sinar matahari di pagi hari, sampai siang hari kan panas gitu. Jadi otomatis dia lambat gitu, otomatis dia makin lama makin tinggi gitu, makin cepat tinggi. Jadi makanya saya menanamnya itu di sore hari. Jadi saya
pengen sawit tersebut cepat tinggi. Banyak contohnya udah banyak gitu. Dan juga perawatan pun harus bagus gitu. Kalau nggak bagus, sawitnya akan rusak, tanamannya akan rusak gitu. Walaupun sawit, walaupun yang lainnya gitu. Maaf sahabat, saya kurang ganteng gitu. Saya menggunakan pupuk area ini untuk penyubur tanaman gitu. Jadi kuncinya sahabat tersebut, Anda di bidang bertani, berkebun, haruslah Anda menggunakan kedisiplinan, kerajinan, dan kebersihan gitu. Anda lihat situasi dan kondisi tempatnya gimana gitu. Musuhnya kayak mana, rawannya gimana gitu. Jangan Anda asal melihat orang nanam, kita nanam gitu. Sebab belum tentu kita yang ibaratnya teliti di bagian cara prosedurnya, tapi belum tentu hasilnya akan bagus. Semuanya tergantung dengan usaha kita dan niat kita. Oke. Jadi itu yang perlu sahabat ketahui. Ini jadi di dalam video saya sebelumnya, yang sesudahnya, itu apa yang saya sampaikan buat sahabat semua, itu adalah pelajaran dan ilmu buat semuanya. Itu kenapa? Karena saya ingin sahabat semuanya berhasil di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Jangan ibaratnya sampai mengecewakan diri kita sendiri atas usaha kita gitu. Jadi sahabat harus antisipasi dan harus mencari ide atau solusi gitu sebelum kita membuat sesuatu hasil yang lebih bagus suatu saat. Ini suatu saat saya akan terbahas juga itu tempatnya. Cuma sekarang ini saya masih ingin memulihkan tanamannya dulu gitu, ke sawitnya berpulih dengan bagus, udah baik gitu, nggak cepat stres, nggak cepat kuning, dia tetap masih hijau. Jadi saya baru untuk memulihnya gitu. Jadi kalau saya bikin terang langsung, kalau bibitnya nggak ditanam dari bijinya, otomatis dia akan sulit untuk hijau gitu, masih ibarat stres gitu. Tapi kalau dibikin seperti ini, dia nggak lama stres, menjelang dia udah menghijau, semua daunnya udah berpulih, akarnya udah banyak yang baru. Jadi sawitnya, tanamannya baru, di sekeliling dibersihkan. Jadi itu ada sebagian contoh buat sahabat semuanya. Saya menanamnya itu di sore. Kenapa? Itu saya dan wilayah saya. Sahabat boleh buktikan dan sahabat boleh pakai sendiri dengan usaha saya, dengan trik yang saya buat. Ini saya tidak mengubah ini
video saya buat ini murni gitu. Murni real, tidak ada efek-efek. Ini lahannya ada sekitar 1/4 hektar, berarti sekitar dalam ukuran bibit sawit 36 atau 35 batang. Dari tanah ini mubazir, tidak ditanam, tidak ada hasilnya, lebih baik saya tanam. Sebenarnya agak luas sih, karena tanahnya udah jatuh ke sungai ketika banjir, jadi sisanya segitulah. Jadi saya memanfaatkan ini untuk ada hasilnya gitu, yang saya ambil suatu saat dan menjadi manfaat gitu. Lumayan lah kalau 36 batang atau 35 batang kalau ditanam, kalau berbuah cukuplah untuk menyumbi, negara membantu ekonomi berumah gitu. Apalagi Pinang sekarang ini kadang pasang surut gitu, tapi dia nggak pecah dari 5.000. Sekarang ini harganya udah batas rendahnya 8.000. Kalau dulu nyampe 25.000 1 kilo. Makanya saya tidak meninggalkan Pinang, kopi, sawit atau kebun karet, sebab semua itu menjamin buat kita, buat semuanya, di satu saat akan mencukupi kebutuhan perekonomian kita, akan lebih bagus gitu. Kalau kita mengandalkan satu, otomatis kita sulit, karena nggak ada kemasukan yang lain. Meskipun kita kerja, tapi belum cukup gitu, karena nggak ada bantuan dari yang kita terima, dari hasil yang kita dapati. Tapi kalau kita udah persiapkan, otomatis kita sambil kerja, di samping yang tersebut yang telah kita buat akan membantu kita menambah ekonomi kita, dan juga kita bisa untuk menyimpan rezeki yang kita dapati. Amin. Jadi itu pokok dari pembahasan saya. Maaf. Jadi buat sahabat semuanya, kalau sahabat mendengarkan saran dari saya, semoga sahabat semuanya diberi anugerah yang terbaik dalam kehidupan Anda, dan semoga Anda sukses gitu. Karena apa? Jarang orang yang bisa memberi simpati, jarang yang memberi ide atau pendapat, sebab setiap orang kadang sulit memberi saran. Kenapa? Kebanyakan orang itu menjurumuskan kita gitu. Tapi di kali ini, tapi kalau dengan saya tidak akan menjurumus siapapun, saya tidak akan merugi siapapun. Yang saya berikan itu adalah tulus dan memberi pendapat sesama umat manusia gitu. Kenapa? Saya tidak bisa membantu di segi yang lain, tapi saya membantu Anda di segi ilmu dan pendapat. Karena apa? Saya minta kepada semuanya, jangan pernah lalai di segi apapun, dan berusahalah Anda di segi apapun, karena kesuksesan di tangan Anda, keberhasilan di tangan Anda, kesenangan di tangan Anda. Jika Anda yang susah, maka tidak akan ada perubahan
buat Anda. Jika Anda ingin senang, maka berusaha dulu, baru senang di kemudian hari. Ini juga, ini agak apa, kelam sobat. Ini di atasnya ada pohon gitu. Saya nanamnya itu di sore, saya nggak nanamnya di pagi hari. Saya tidak membeli bibit gitu. Kenapa saya tidak membeli bibit? Bibit itu, kalau bibit beli itu lebih rumit dalam pengurusannya dibanding bibit biasa, tapi kualitas dan kuantitasnya bagus dan terjamin gitu. Walaupun nggak dipupuk, biarpun nggak gimana, ya penting diurus, dia tetap memberi hasil buat kita. Coba saja kalau saya boleh buktikan gitu. Di sebelah sana ada tadi ibu-ibu yang ngambil kayu untuk pagar gitu. Dia nanam nanam padi di sebelah sana, dekat sungai besar. Untuk saya suruh aja dia ngambil kayunya gitu, karena kalau kayunya diambil kan sawitnya nggak segitu nggak segitu lambat gitu, nggak segitu lambat naik gitu. Sawitnya otomatis cepat berpulih. Makanya saya suruh saja ibu tersebut ngambil kayunya. Ini nggak saya pagarin gitu, karena kalau dipagarin saya masih banyak butuh modal. Jadi saya sekarang ini dengan menggunakan modal sederhana gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan buat sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata dan ucapan salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, boleh sahabat tulis komentar di bawahnya dan bertanya, saya akan menjawabnya. Apa keluhan sahabat semuanya, boleh saya memberi solusi gitu. Jadi atas perhatian dan simpatinya pada sahabat, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberi keberkahan, keridhaan, dan selalu dibimbing sama Yang Kuasa di segi apapun. Dan juga kita jangan pernah lupa kepadanya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Sebab hidup di dunia ini tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kita tak berusaha, tanpa berusaha tidak akan membuahkan hasil. Jadi perlu saya beringatkan lagi, terus bertani dan perkebunan. Sebab kesuksesan Anda yang menentukannya, bukan orang lain. Orang lain hanya sebagai pelantara dan memberi pendapat dan atau ilmu buat sahabat semuanya. Maka hanya itu dapat yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.